Fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera manusia dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Misalnya fenomena alam, ada bencana, longsor, atau cuaca ekstrim yang sedang terjadi, gejala-gejala yang luar biasa terjadi, fakta dan kenyataan yang terjadi di alam semesta. Itu disebut fenomena. Begitu juga di dalam bidang sosial, misalnya berbicara tentang fenomena sosial perilaku manusia di dalam bersikap, di dalam melakukan segala sesuatunya. Atau belakangan ini ada fenomena berita tentang kiamat. Sebutan kiamat menjadi begitu laris, dipasarkan begitu rupa, padahal kiamat yang dimaksud adalah bicara tentang kiamat kebangkrutan ekonomi. Bicara tentang bagaimana akan terjadi resesi besar-besaran secara global yang akan menimpa bumi dan dunia di mana manusia berada. Fenomena dari bahasa Yunani, phenomenon, yang memang artinya hal yang muncul untuk dilihat. Seorang filsuf modern, Bapak Immanuel Kant, membandingkan fenomena dengan nomena, yaitu fenomena sesuatu yang dapat dilihat dan dapat diamati, sedangkan nomena tidak dapat diamati secara langsung atau tidak dapat dilihat secara langsung. Pertanyaannya adalah, ada di manakah letak iman percaya kita? Apakah di tengah-tengah fenomena atau nomena, sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung tetapi mempunyai sebuah kekuatan? Dan disinilah sebenarnya kita belajar untuk bagaimana setiap fenomena yang diberitakan di dunia ini seringkali justru membawa kesengsaraan. Kita menjadi begitu takut atau ditakut-takuti oleh fenomena yang terjadi. Orang mulai menjadi panik, gelagapan dan bingung bagaimana harus melangkah. Ketakutan merajalela. Akhirnya fenomena menjadi perangkap sekaligus jebakan, menyebabkan manusia tidak percaya lagi, makin takut melangkah, makin was-was, makin gelisah, dan akhirnya makin jadi lemah karena selalu gelisah terus. Karena itu pada saat ini kita mau belajar bagaimana supaya hidup kita tidak terjebak fenomena. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan dari 2 ayat. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Lalu Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 2 ayat, yang satu ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan yang satu lagi oleh seorang penulis yang tidak diketahui siapa, diduga memang Paulus tetapi sebenarnya tidak dapat dipastikan. Surat Ibrani, keduanya menyebutkan dalam ayat yang tadi dibacakan tentang iman. Pertama menegaskan Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 bahwa hidup kami, yaitu hidup orang percaya itu adalah karena percayanya. Hidup kami adalah hidup yang bukan karena apa yang dapat dilihat dan dapat diamati di dunia ini. Paulus sedang membawa jemaat di Korintus untuk mempunyai sebuah cara pandang yang baru, melihat segala sesuatu yang dapat dilihat dan diamati oleh manusia. Iman terletak justru melampaui itu semua. Iman justru memampukan kita untuk bisa melihat melampaui apa yang terlihat. Karenanya dikatakan, hidup kami adalah hidup karena percaya. Kami berjalan karena iman kami, bukan apa yang kami lihat. We walk by faith and not by sight. Kami berjalan bukan karena apa yang ada di depan kami yang menakutkan kami atau menakut-nakuti kami. Fenomena yang diberitakan, diceramahkan, dan lalu kemudian membuat orang menjadi gelisah dan takut. Memang itu kebenaran, tetapi ketika orang hanya berhenti sampai di situ lalu kemudian menjadi takut dengan berita masa depan bumi dan dunia akan punah ini, maka kita sebenarnya telah menjadi orang-orang yang tidak beriman. Karena hidup kita bukan karena melihat, mendengar, atau menerima apa yang sedang terjadi yang kita bisa terima, kita bisa dengar.
Tetap hidup kita karena percaya, yang berarti melampaui apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita amati. Melampaui fenomena, iman harusnya berada. Nomena yaitu sesuatu yang tak terlihat dan tak dapat diselidiki bahkan karena begitu besar, dahsyat, dan begitu luar biasanya. Dan ditambahkan lagi dalam Ibrani pasal 11 definisi iman yang paling sederhana, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kenapa dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat? Karena iman melampaui apa yang terlihat. Iman justru melampaui apa yang kita pandang dalam dunia ini atau yang kelihatan di depan mata kita. Melampaui itu, iman berbicara, ada tangan Tuhan sedang memelihara. Melampaui segala macam masa depan yang diprediksikan akan hancur, resesi yang akan melanda, dunia akan bangkrut habis-habisan, semua orang makin melarat dan kesusahan. Di balik itu dan di atas itu kita melihat dengan iman dan dengan mata iman. Ada sesuatu yang tak terlihat tapi sedang melihat dan mengamati kita. Ada sesuatu yang tak terpegang dan tak dapat diamati, tetapi dia sedang memegang dan sedang mengamati hidup kita, menjaga kita sedemikian rupa. Itulah karya Tuhan. Dialah yang maha melihat. Dan itulah yang harus menjadi sandaran setiap orang percaya agar kita tidak mudah terjebak oleh fenomena yang terlihat dan dipercaya banyak orang. Dan kalau itu yang terlihat dan dipercaya banyak orang dianggap sebagai kebenaran, diberitakan kemana-mana, diposting terus-menerus, orang akhirnya pikirannya dipenuhi oleh fenomena-fenomena yang jelas belum tentu benar dan menjadi sempit ketika fenomena itu hanya untuk dilihat, lalu diamati dan dipercaya banyak orang. Tapi sosok yang harusnya kita percaya, kita abaikan, yaitu Dia yang maha melihat. Itulah yang harusnya menjadi sandaran dan andalan kita. Dia yang maha melihat melampaui apa yang terlihat. Berarti buat kita ketika menghadapi segala sesuatu yang ada di depan mata kita atau mendengar sesuatu yang ada di telinga kita masuk ke telinga dan hidup kita, mari kenakan filter iman supaya kita tidak terjebak pada fenomena-fenomena itu. Jangan mudah goyah dan takut hanya karena berita yang belum tentu benar. Hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iman kita adalah iman yang merupakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayo keluar dari kungkungan fenomena, jangan mau terlena di dalamnya. Jangan juga latah menyebarluaskan satu fenomena yang belum tentu benar atau yang hanya sekedar fenomena dan membuat orang berhenti beriman kepada Tuhan. Tuhan justru memberikan janji melampaui bukti yang ada. Tuhan memberikan janji yang melampaui apa yang kelihatan. Dia janji bahwa Dia yang tidak terlihat, Dia yang mampu melihat kedalaman hidup kita. Percayakanlah hidup kepadanya. Apapun hari ini fenomena yang sedang kau alami, baik secara pribadi, engkau mungkin sedang sakit, sedang mengalami sebuah hal-hal yang begitu berat ditanggung dan begitu susah untuk ditangani, datang kepada Tuhan. Dia sungguh maha melihat dan Dia mampu untuk membuat kasih-Nya terlihat melalui kita. Percayakan terus hidupmu kepadanya. Melampaui apa yang terlihat, ada Sang Maha Melihat yang terus menyertai kita. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.